Ada satu kunci tadi dari penjelasan tadi, di mana selain meminimalisir pengangguran dan kemiskinan, program ini juga untuk kemandirian organisasi. Ya. Ini ya seperti yang kita ketahui selama ini kan organisasi-organisasi kita kan masih tergantung dengan APBN, APBA seperti itu ya, uang pemerintahan lah begitu, bagaimana mengelolanya. Ya. Tapi ada satu terobosan dari Pemuda Muhammadiyah ingin membangun kemandirian organisasi melalui usaha-usaha kerakyatan yang berkelanjutan seperti itu. Ya. Nah, ini menarik Bang. Mungkin bisa diberikan satu gambaran yang utuh untuk diberikan penjelasan kepada juga organisasi-organisasi lain di Aceh sehingga mereka juga ingin mau bergerak bersama-sama gitu. Ya. Karena kan dengan bergerak bersama kan mungkin lebih maksimal ya untuk pengelolaan seperti ini. Betul. Nah, kita ingin membangun opini ya, yang selama ini kesannya hampir semua organisasi itu jika mendekati pemerintah hanya menawarkan konsep proposal, Ya. bantuan dana dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kesannya kita ini seperti organisasi fakir miskin gitu. Kita tidak ingin itu, karena saya yakin sekali bahwa anak-anak muda yang aktif di organisasi adalah orang-orang pilihan, Ya. ulul albab ya, yang memberikan perubahan kepada baik kepada pemerintah maupun kepada organisasi itu sendiri. Sehingga jika organisasi itu mapan secara ekonomi, maka dia akan mapan juga dan dia Oke, dia akan bisa menjaga citra dari organisasinya ya, agar menjadi organisasi yang independen. Bagaimana dengan peran pemerintah selama ini terhadap peran-peran pemuda ini? Apakah sudah maksimal dirangkul gitu? ya. Mungkin ya kita tidak bisa menafikan ya, selama ini juga pemerintah sudah memberi ruang saya kira untuk itu ya. Buktinya bahwa kita melakukan diskusi, kita melakukan tukar pikiran, ini disambut baik. Nah apalagi tempo hari ya Pak Gubernur ya, juga menyampaikan kepada pemuda Muhammadiyah jika usulan itu sudah matang, konkret ya, kemudian dapat memberikan manfaat kepada organisasi dan masyarakat, maka dia tidak perlu ditunggu, maka harus segera kita laksanakan. Kalau terkait dengan kekurangan dan lain sebagainya nanti akan terlihat. Yang penting kita bismillah dulu. Apalagi seperti Muhammadiyah ya, yang ada punya beberapa ortos seperti Pemuda Muhammadiyah yang sudah memang punya modal awal, yaitu bagaimana lahan-lahan tidur kami itu dapat kami kelola dengan baik. Saya kira sudah ada lah ya apa upaya pemerintah untuk membuka ruang ini. Tetapi bagaimana anak-anak muda khususnya organisasi-organisasi ini kemudian mengambil peluang itu. Tidak semuanya harus ditunggu kan. Maka Allah saja berfirman bahwa bertebaran kamu di muka bumi itu setelah kesalahan, maka bertebaranlah. Artinya apa? Diminta kita untuk melakukan supaya upaya, usaha agar apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud. Oke. Memang mulia sekali ini program nih Pak. Mudah-mudahan akan terwujud. Oke, baik. Mungkin ada sedikit gambaran yang selama ini kita lihat menjadi persoalan yang dihadapi oleh petani-petani ya, petani-petani kalau kita sebut ya petani murni gitu. Apa itu masalahnya? Yaitu masalah pasar. Terkadang kan cenderung petani-petani kita kalah di pasar gitu. Intervensi pemerintah di pasar terlihat masih kurang. Ini bagaimana mengantisipasi masalah persoalan ini? Jangan nanti setelah kita produksi dengan maksimal, ternyata di pasar kita kewalahan gitu dalam memasarkan produk-produk yang akan diciptakan oleh organisasi. Iya, memang sekali lagi kita katakan bahwa inilah pentingnya kita bekerja sama dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah petani. Nah, persoalan hari ini memang harga kadang-kadang yang tidak sesuai dengan proses pengolahan, ya kan? Proses untuk mulai dari awal dan akhir ketika dikalkulasi lebih tidak mendapatkan untung. Nah, kenapa? Karena harga pasar kadang-kadang dimonopoli oleh para tengkulak-tengkulak dan ini kemudian tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah. Namun pun demikian kita berharap bahwa pengawasan itu penting, ya kan? Kemudian pemerintah harus menciptakan ritme harga, ya harga terendah, harga tertinggi, dan inilah sebagai upaya perlindungan kepada saudara-saudara kita yang memang berkiprah di dunia pertanian, khususnya tani tradisional. Berbeda kemudian ketika sektor pertanian itu dikelola secara industri, ya itu memang skalanya sudah berbeda pasarnya. Tetapi untuk petani-petani kita
Dan kenapa kemudian lagi-lagi kita katakan orang belum begitu familiar, anak-anak muda belum begitu mencintai dunia pertanian, karena persepsi yang dibangun hari ini Raja Bu Metani ya hana hayang lebih. Sip aja. Tip aja tuh kan. Nah, kita nggak akan jadi kaya. Nah, persepsi ini yang kemudian kita ingin menyatakan itu persepsi yang salah. Bahwa pertanian, perkebunan, peternakan itu adalah potensi yang sangat besar dikelola dengan baik. Jika dia dikelola baik, maka akan cepat mendatangkan kekayaan dan akan menjamin keberadaan ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan tadi, peran pemerintah bukan hanya memberikan ruang dan pendampingan, tetapi juga menciptakan peluang pasarnya supaya gairah bertani ini betul-betul muncul di tengah anak-anak muda. Oke, semangat inilah yang akan kita bangun kepada anak-anak muda kita ya. Ya baik, menarik memang di mana sektor pertanian saat ini kalau kita lihat di masa pandemi ini kan bukan malah menurun, ketika sektor-sektor lain pariwisata, industri, perminyakan menurun ketika pandemi, malah pertanian naik gitu ya, bahkan sampai 30% kalau kita dengar penjelasan Pak Gubernur kemarin. Baik, artinya ada potensi-potensi memang yang masih terbuka lebar di Aceh yang belum maksimal kita garap. Inilah mungkin yang salah satu tujuan kita ya, ingin membangun gerakan 1000 petani milenial. 1000 petani milenial, kenapa 1000 ini? Menarik juga nih Bang, apakah harus direkrut 1000 orang gitu? Karena kita artinya 1000 itu kan terkalikan nanti. Ya. Awalnya kita ingin menciptakan 1000, nanti tinggal dikalikan. Jadi kalau kita bisa memulai dengan angka yang besar, kenapa harus kita mulai dengan angka yang kecil? Gitu ya. Karena peluang tadi, ya, peluang tadi, kemudian ketersediaan lahan, peluangnya ada, ya, Pemuda Muhammadiyah ingin menggagas yang besar. Pasanglah target yang besar gitu ya. Karena yang kecil itu udah pasti datang. Bang, kalau rencananya kalau dalam waktu dekat nih, apa yang akan dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah? Iya, yang pertama kita memetakan lokasi ya. Ada 2 lokasi yang ingin kita jadikan untuk proyek. Pertama adalah Sare. Ya, kemudian kedua di Ligan. Ligan Aceh ya. Sekarang dalam proses perintisan tahapan bagaimana pengelolaan kerjasama dengan pemilik lahan, skemanya bagaimana. Walaupun sebagian itu sudah mulai kita rintis tahapan pembersihan. Tahap awal ini insya Allah mudah-mudahan mohon doanya semua ya, kami akan memulai pembersihan lahan untuk menanam yang namanya nilam dengan luas sekitar 20 hektar. Nilam 20 hektar? 20 hektar. Mudah-mudahan mohon doanya semua, mudah-mudahan rencana kami yang mulia ini bisa dimudahkan, bisa dibantu ya, agar kemudian kami bisa mewujudkan impian kami Pemuda Muhammadiyah menjadi organisasi yang mandiri. Amin. Nilam ini di Aceh Jaya Bang? Atau di Aceh Jaya. Kalau di Sare? Di Sare rencana kita pisang sama alpukat ya. Memang klasternya di situ ya. Kalau Nilam memang klasternya sana ini memang di Aceh Jaya gitu. Mungkin menarik memang kalau kita melakukan penanaman yang linear dengan apa yang ditanamkan oleh masyarakat ya. Artinya semakin ada kesamaan itu semakin mudah kita untuk mendapatkan hasil yang sama. Oke Bang, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemuda Aceh yang saat ini ya, kita lihat dalam tanda kutip kan ada istilahnya sudah ada kategori lampu merah. Dalam artian pemuda-pemuda kita, generasi Z kita sekarang ini sudah dimanjakan oleh permainan-permainan game online seperti itu, ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak membawa dampak besar bagi kehidupannya nanti. Mungkin ada sedikit pencerahan dari itu. Tentunya kita berharap bahwa kita tidak ingin meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ambillah contoh bagaimana kemudian Jepang mempersiapkan generasi mudanya, bagaimana kemudian Korea Selatan mengucapkan anak-anak mudanya. Nah, kita juga pengen Aceh ke depan 20-30 tahun lagi memang menghasilkan generasi-generasi emas yang betul-betul memiliki potensi produktivitas yang positif. Kalau tidak ini kita siapkan dari sekarang, kita akan bayangkan kalau seandainya generasi emas kita justru akan menjadi generasi tembaga. Artinya apa? Kalau dia tidak dilakukan dengan hal-hal positif,
maka tidak mungkin yang ia lakukan adalah hal-hal negatif. Sekarang kalau kita melihat, nah peredaran narkoba sudah cukup sangat memprihatinkan. Ya. Kita khawatir kalau lahan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka mereka akan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil. Ya. Akhirnya apa? Bukan menjadi distributor petani, tetapi menjadi distributor tepung putih itu. Nah, kita berharap ini tidak akan terjadi. Ya, dengan kegiatan yang positif, melahirkan langkah-langkah positif, maka kita akan melahirkan generasi muda yang positif. Oke, saat ini seperti apa pandangan kita ini terkait pemuda-pemuda Aceh kita? Kami hakul yakin bahwa anak-anak muda Aceh ya yang mengalir darah, misalkan keulamaannya, ya, kesultanannya, kejayaannya, kami masih hakul yakin bahwa generasi muda Aceh hari ini mampu melakukan hal yang terbaik. Karena kita adalah putra-putri Aceh yang terbaik. Oke, baik Bang, tak terasa memang waktu jua yang mengakhiri perbincangan kita ini. Ada banyak inspirasi, ada banyak pendidikan dan juga informasi yang kita dapatkan dari pencerahan yang disampaikan oleh Bang Rudi Ismawan, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh, di mana ada satu program yang mulia yang dibangun oleh Pemuda Muhammadiyah ini ingin menyadarkan pemuda-pemuda Aceh bagaimana bisa berkontribusi untuk memakmurkan diri sendiri, keluarga dan juga daerahnya melalui kegiatan-kegiatan yang produktif seperti masalah pertanian dan peternakan tadi. Memang sangat merasa sedih kalau kita melihat kondisi alam Aceh yang terbentang yang begitu subur tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau kita lihat di daerah lain, lahannya yang sempit, lahannya yang gersang, tapi mereka bersungguh-sungguh untuk mengelolanya, bahkan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kita berharap juga program ini dapat mendapat dukungan daripada berbagai pihak, banyak pihak, terutama pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota, karena ini berkaitan dengan masalah pasar tadi. Pemerintah harus memberikan jaminan pasar kepada petani-petani, apalagi ini sudah ada gerakan petani yang terkontrol gitu ya. Ya artinya ya ada manajemennya begitu. Sehingga sangat mudah untuk dikontrol oleh pemerintah. Kita berharap apa yang digagas oleh pemuda Muhammadiyah membuka jalan bagi pemerintahan Aceh, bagi kita masyarakat Aceh agar keluar dari zona kemiskinan dan juga agar keluar dari belenggu pengangguran yang selama ini menjerat pemuda-pemuda Aceh. Baik Bang, tak terasa waktu jua yang mengakhiri perbincangan kita. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaan dan juga pencerahannya yang mungkin hari ini sangat membuka wawasan kita, membuka wawasan generasi Z, generasi Aceh, dan juga teman-teman di organisasi lain. Mudah-mudahan organisasi-organisasi lain juga mengikuti jejak-jejak yang akan dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah dalam rangka membangun kemandirian organisasinya, selain juga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Terima kasih kembali ya. Salam semua, mudah-mudahan terwujud. Amin. Ya, demikianlah Syedar Alun perbincangan kita dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh terkait dengan tema tadi memproduktifkan lahan tidur lewat gerakan 1000 petani milenial. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi pencerahan bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.